Uni Soviet atau Union of Soviet Socialist Republics (USSR) adalah negara federasi sosialis yang berdiri dari tahun 1922 hingga 1991. Uni Soviet merupakan negara terbesar di dunia pada saat itu, dengan wilayahnya membentang dari Eropa Timur, Asia Utara, dan Asia Tengah. Uni Soviet dikenal sebagai salah satu negara adikuasa pemenang Perang Dunia Kedua. Uni Soviet menjadi pusat aliansi negara komunis blok timur selama Perang Dingin tahun 1947 hingga 1991. Uni Soviet dulunya memiliki luas wilayah sekitar 22.400.000 km persegi, yang berarti hampir 1/6 dari permukaan bumi. Populasinya berjumlah hampir 300 juta jiwa dengan 100 kebangsaan berbeda tinggal di wilayah tersebut. Ribuan gudang senjata nuklir menjadi salah satu kebanggaan bagi negara yang berjuluk adik kuasa ini untuk memperkuat lingkup pengaruhnya di seluruh Eropa Timur. Meskipun demikian, masa kejayaan Uni Soviet tidak mampu bertahan lama. Setelah 69 tahun berdiri, Uni Soviet mengalami keruntuhan pada Desember 1991. Ada sejumlah faktor internal dan eksternal yang berperan dalam menyebabkan runtuhnya Uni Soviet. Mikhail Gorbachev adalah Presiden Uni Soviet terakhir yang menjabat sejak 15 Maret 1990 hingga 25 Desember 1991. Setelah Uni Soviet dibubarkan, Gorbachev menjadi pemimpin negara yang baru terbentuk atas runtuhnya Uni Soviet, yaitu Republik Federasi Rusia. Gorbachev meletakkan jabatannya setelah sejumlah negara tergabung dalam Uni Soviet memproklamasikan kemerdekaannya. Boris Yeltsin kemudian menggantikan Gorbachev sebagai Presiden Rusia, yang merupakan negara penerus terbesar Uni Soviet. Berikut ini adalah faktor penyebab runtuhnya Uni Soviet. Yang pertama adalah faktor politik. Ketika Mikhail Gorbachev diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet pada 11 Maret 1985, tujuan utamanya adalah menghidupkan ekonomi Uni Soviet yang hampir mati serta merampingkan birokrasi pemerintahan yang rumit. Ketika upayanya dalam mereformasi tidak sesuai rencana dan dianggap gagal memberikan hasil yang signifikan, ia melembagakan dua kebijakan, yaitu kebijakan glasnost atau keterbukaan dan kebijakan perestroika atau restrukturisasi. Saat kebijakan glasnost diterapkan ternyata tidak memicu kebangkitan dalam pemikiran komunis, namun malah membuka pintu kritik terhadap seluruh aparat Uni Soviet. Akibatnya negara kehilangan kendali atas media dan ruang publik, serta gerakan reformasi demokratis mulai berkembang di seluruh blok Uni Soviet. Di sisi lain, kebijakan perestroika juga berdampak buruk bagi sistem kapitalis dan komunis, yakni kontrol harga dicabut di beberapa pasar, tetapi struktur birokrasi yang ada dibiarkan. Hal ini berarti pejabat komunis dapat melawan kebijakan yang tidak menguntungkan mereka secara pribadi. Pada akhirnya, reformasi Gorbachev dan pengabdiannya terhadap doktrin Brezhnev mempercepat kehancuran Kekaisaran Soviet. Pada akhir tahun 1989, Hongaria membongkar pagar perbatasannya dengan Austria. Solidaritas telah menguasai Polandia, negara-negara Baltik mengambil langkah menuju kemerdekaan, tembok Berlin telah diruntuhkan, tirai besi telah jatuh, dan Uni Soviet pun akan runtuh. Yang kedua adalah masalah kebijakan ekonomi. Ekonomi Uni Soviet memiliki kedudukan terbesar kedua di dunia pada 1990. Namun kekurangan barang-barang konsumsi masyarakat dan penimbunan dianggap sebagai hal yang biasa. Diperkirakan praktik perdagangan ekonomi pasar gelap Uni Soviet setara dengan 10% PDB negara tersebut. Stagnasi ekonomi telah mengumpulkan negara selama bertahun-tahun, dan reformasi perestroika yang tidak tepat memperburuk keadaan. Pemerintah Uni Soviet menaikkan upah pekerja, diikuti dengan penyetakan uang yang ujungnya memicu terjadinya inflasi. Kurang tepatnya dalam mengambil kebijakan fiskal, membuat negara ini menjadi rentan terhadap resesi, dan penurunan tajam harga minyak membuat ekonomi Uni Soviet semakin terpuruk. Sepanjang tahun 1970 hingga 1980-an, Uni Soviet dikenal sebagai produsen sumber daya energi utama dunia, yang meliputi minyak dan gas alam yang menopang ekonomi negara tersebut. Pada bulan Maret 1986, harga minyak turun drastis dari yang semula $120 per barel menjadi $24 per barel. Namun, pada Agustus 1990, harga minyak melonjak akibat invasi Irak ke Kuwait.
Tetapi pada saat itu proses keruntuhan Uni Soviet juga sedang berlangsung. Yang ketiga adalah faktor nuklir. Selama Perang Dingin, Uni Soviet dan Amerika Serikat berada di ambang kehancuran nuklir bersama. Namun, pada akhirnya Uni Soviet dihancurkan oleh insiden yang melibatkan pembangkit listrik tenaga nuklir miliknya sendiri. Pada tanggal 26 April 1986, reaktor unit 4 di pembangkit listrik Chernobyl di Pripyat meledak. Ledakan dan kebakaran tersebut berdampak 400 kali lebih fatal dari dampak radioaktif seperti bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima, Jepang. Kebijakan Glasnost dianggap memperburuk keadaan dikarenakan mempercepat penyebar luasan informasi. Pejabat Partai Komunis berupaya menutupi dampak dari bencana yang terjadi, bahkan memerintahkan parade dan perayaan May Day di daerah yang terkena bencana harus berjalan sesuai dengan rencana, meskipun ada risiko paparan radiasi nuklir yang sangat berbahaya. Pemerintah Uni Soviet mengatakan bahwa media barat yang meliput tentang bahaya paparan radioaktif oleh aktivitas angin merupakan kabar gosip yang tidak benar dan tidak perlu dikhawatirkan. Sementara itu, ilmuwan Uni Soviet secara diam-diam mengumpulkan menghitung Geiger untuk mengukur zat radiasi. Para pekerja akhirnya dapat mengendalikan kebocoran radiasi pada 4 Mei 1986. Tetapi Gorbachev tidak mengeluarkan pernyataan resmi kepada publik hingga 14 Mei 1986 atau 18 hari setelah bencana terjadi. Yang keempat, konflik Afghanistan. Keterlibatan Uni Soviet di Afghanistan pada tahun 1979 hingga 1989 sebagai salah satu penyebab runtuhnya Uni Soviet. Sebanyak 1 juta tentara Uni Soviet berpartisipasi dalam pendudukan 10 tahun yang mengakibatkan sekitar 15.000 tentara tewas dan ribuan tentara lainnya mengalami luka-luka. Lebih dari 1 juta warga negara Afghanistan, mayoritas warga sipil tewas, dan sedikitnya 4 juta orang mengungsi akibat pertempuran tersebut. Para tentara Uni Soviet menyebarluaskan kebuntuan yang dialami 10 tahun tersebut, meskipun selalu dibungkam pemerintah. Sementara itu, Afganisti atau Veteran Konflik Afghanistan menolak konflik yang disebut dengan Perang Moskow tersebut. Para tentara yang berasal dari Asia Tengah juga merasakan kedekatan etnis dan agama dengan orang Afghanistan daripada dengan Uni Soviet. Aksi demonstrasi di Ukraina pecah seiring konflik yang terus menjarah Afghanistan. Konflik tersebut memicu negara-negara Baltik melakukan gerakan separatis, sehingga Estonia, Latvia, dan Lituania mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1990. Yang kelima, masuknya paham Barat. Kebijakan Glasnost memicu masyarakat Uni Soviet untuk mengenal paham Barat sehingga memungkinkan masyarakat mengakses informasi dari dunia luar, termasuk ideologi dan nilai-nilai Barat. Hal ini memicu perubahan sosial dan politik di dalam Uni Soviet dan memunculkan aspirasi sistem terbuka dan demokratis. Penyebaran informasi yang berasal dari media Barat, terutama televisi, koran liberal, dan radio, membawa gagasan dan nilai-nilai Barat kepada masyarakat Uni Soviet. Hal ini mempengaruhi pemikiran dan pandangan orang terhadap pemerintahan Uni Soviet. Pada 1990, penjualan koran laris manis lantaran warga Uni Soviet kerap membeli koran-koran liberal dan mengkonsumsi bacaan tentang demokratisasi. Selain itu juga, antrian panjang terjadi di McDonald's pertama di Uni Soviet pada Januari 1990. Pemahaman dan aspirasi akan demokratisasi serta keinginan untuk memiliki pemerintahan yang inklusif dan transparan mendorong reformasi politik dan menentukan pemerintahan otoriter Uni Soviet. Yang keenam, penguatan militer. Faktor militer juga berperan besar dalam penyebab runtuhnya Uni Soviet. Uni Soviet dipercaya meningkatkan pertahanan militer ketika Ronald Reagan menjadi Presiden Amerika Serikat. Perlombaan senjata selama Perang Dingin dengan Amerika Serikat menyebabkan beban ekonomi yang besar bagi Uni Soviet. Investasi besar dalam militer termasuk untuk mendukung sekutu-sekutu Uni Soviet di seluruh dunia menyebabkan tekanan ekonomi yang signifikan pada sistem Uni Soviet. Biaya militer yang tinggi ini tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Sementara itu, ahli teknologi dan calon wirausahawan yang seharusnya dapat membantu Gorbachev meningkatkan perekonomian justru ditarik untuk memperkuat industri pertahanan.